made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika menemui Ding Yue dan menyampaikan keinginannya, Ding Yue pun membawa Xiaoyan ke ruangan yang dipenuhi kantung darah dan berfungsi untuk menciptakan prajurit. Pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu lama tinggal di tempat Ding Yue. Setelah menyampaikan tujuannya, dia kembali ke kediaman keluarga Xiao. Dalam beberapa bulan berikutnya hampir sepanjang waktu dia tidak pernah keluar dari kediaman Xiao. Sehingga setiap malam kediaman Xiao seolah dipenuhi kesibukan. Sepertinya kali ini tuan muda Xiao pulang dengan membawa amarah yang besar. Dia jarang pulang, jadi wajar saja jangan sampai kita mengganggunya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang cukup serius, para pelayan saling mengingatkan. Sementara itu para istri Xiaoyan terus berlatih tanpa henti. Bagi mereka, meski peningkatan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan Xiaoyan yang kekuatannya jauh lebih tinggi, namun usaha mereka tetap berarti. Dalam kurun waktu yang singkat, Xiaoqi berhasil menembus 3 tingkat kultivasi secara sekaligus dan mencapai tahap 7 bintang Daoxian. Salah satu istrinya yang telah lama terhenti di tingkat 5 bintang Daoxian, akhirnya berkat bimbingan Xiaoyan dalam 10 hari, berhasil menembus ke 8 bintang Daoxian. Bagi mereka kultivasi terasa begitu sulit, tetapi saat berada di sisi Xiaoyan, seakan segalanya bisa menjadi lebih mudah. Mereka pun tidak berhenti berlatih dan di antara mereka yang paling pesat peningkatannya adalah Xiaoqi. Bakat Xiaoqi memang tidak buruk, apalagi dia memiliki bantuan langsung dari Xiaoyan. Dengan adanya perubahan aturan langit dan bumi, kecepatan kultivasi mereka meningkat drastis. Namun keterbatasan bakat membuat Xiaoqi sempat berhenti lama di tahap 5 bintang Daoxian. Sampai akhirnya dalam satu kultivasi ganda bersama Xiaoyan, dia berhasil menembus langsung ke bintang 9 Daoxian. Dengan bantuan Xiaoyan ditambah dukungan Sun Er, Xiaoqi kembali menembus batas dirinya. Xiaoyan rela membagi energi dunia di dalam tubuhnya kepada istri-istrinya. Bagi mereka dia tidak pernah menyembunyikan apapun dan akan membantu semampunya agar kekuatan mereka bisa meningkat. Selain itu, King Mu'er juga mengalami peningkatan hingga mencapai tahap 6 bintang Daoxian. Namun tanpa kehadiran Xiaoyan, sebenarnya mereka sudah telah mencapai batas kemampuan alami masing-masing. Untuk bisa menembus lebih jauh, mereka harus mendapatkan keberuntungan besar atau peluang hidup mati yang sangat langka. Tetapi dengan adanya perlindungan Xiaoyan, dia tidak ingin mereka mengambil resiko berbahaya. Sehingga peningkatan kekuatan mereka yang lambat adalah hal yang wajar. Di dunia para kultivator, setiap kali seseorang menembus batas kultivasi, akan menghadapi bahaya dan memerlukan dukungan demi melindungi diri dari ancaman hidup mati. Tanpa tekanan bahaya semacam itu, maka perkembangan selalu terasa lebih lambat. Saat ini Xiaoyan memiliki 5 istri, namun setelah Cailin pergi, hanya 4 yang tersisa di sisinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ratu, keempat istrinya tidak bisa melahirkan keturunan dengan darah murni dari klan Yuanzhen. Bahkan leluhur klan Yuanzhen mengatakan hal yang sama, bahwa orang biasa tidak mampu melahirkan anak dengan garis keturunan klan Yuanzhen. Meski Ratu menyembunyikan perasaannya, namun dia tidak berbohong. Tanpa keberuntungan besar, mustahil untuk melahirkan keturunan dari ras yang sudah terputus di dunia ini. Oleh karena itu Xiaoyan kembali mendatangi pavilion Tianji untuk menanyakan pada Ratu tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Yang paling dia khawatirkan adalah jika benar Ye Beijing bisa melahirkan anak dengan darah klan Yuanzhen,
Apakah anak itu justru akan membawa bencana bagi pertempuran Senshi melawan Taisu? Setiap kali Xiaoyan datang, Ratu selalu tampak tenang dan sedang melukis dengan kuas di tangannya. Gerakan tangannya seimbang, tidak terlalu kuat juga tidak terlalu lemah, dan semuanya terasa pas. Anak dari klan Yuanzhen membawa garis keturunan kuno. Meskipun mereka berasal dari dunia tanpa batas, namun selalu ada pihak yang ingin melenyapkannya. Jika kau melahirkannya kembali ke dunia, itu pasti akan menarik bencana. Ratu berbicara dengan pelan. Mendengar itu Xiaoyan hanya bisa terdiam. Matanya memancarkan keraguan, tetapi dia tidak segera pergi. Kemudian Ratu melanjutkan kata-katanya. Namun jika benar-benar bisa tumbuh, ras klan Yuanzhen akan menjadi kekuatan besar. Dalam pertempuran melawan Taisu, keberadaan mereka bisa sangat menguntungkan. Seperti kata leluhur klan Yuanzhen, jika kau bisa membangkitkan kembali darah klan Yuanzhen, itu akan menjadi bantuan besar untuk perang ini. Tetapi ingat, ras ini dulunya adalah salah satu penyebab kehancuran dunia tanpa batas. Bila mereka bangkit, kesombongan mereka akan membawa masalah besar. Semua tergantung bagaimana kau memilih. Ratu tidak mengambil keputusan untuknya. Pilihan itu sepenuhnya diserahkan kepada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan pun hanya terdiam lama. Dia tahu ini adalah pilihan yang amat sulit. Dalam pertempuran besar melawan Taisu, kemungkinan menang sangatlah kecil. Jika bisa membangkitkan ras klan Yuanzhen, mungkin masih ada sedikit peluang tambahan. Tetapi itu juga berarti menghadirkan bahaya yang tak terhindarkan serta konsekuensi yang tidak diketahui. Bila dipikir secara mendalam, membangkitkan ras itu bukanlah pilihan yang bijak. Saat ini di dalam paviliun Tianji yang terdengar hanyalah suara goresan kuas Ratu. Setelah berpikir lama, barulah Xiaoyan menyudahi perenungannya. Kesombongan ras klan Yuanzhen memang berasal dari sifat mereka sendiri. Karakter itu sudah terbentuk, namun bisa berubah dan bisa dikendalikan. Adapun yang paling membuat Xiaoyan khawatir adalah penyebab utama yang menimbulkan tragedi kehancuran dunia tanpa batas. Aku pernah berjanji pada leluhur klan Yuanzhen, Jin Huangzhen dan para senior klan Yuanzhen yang kutemui di sepanjang perjalanan ini. Bahkan Shizun dan Susang pun meninggalkan avatar klan Yuanzhen untukku. Tujuan mereka hanyalah untuk melindungiku. Dengan kata lain, Susang sudah meramalkan semua ini sejak awal. Dia sengaja meninggalkan satu-satunya garis keturunan klan Yuanzhen agar suatu hari nanti aku bisa meminjam kekuatan mereka untuk melawan Taisu dan juga semua bahaya lainnya yang menanti. Ucap Xiaoyan. Ratu hanya tersenyum samar saat mendengarnya. Dia tidak menambahkan apa-apa lagi dan menyerahkan semua keputusan kepada Xiaoyan. Kalau itu adalah Susang, apa yang akan dia pilih? Pertanyaan itu dia lemparkan kembali kepada Ratu. Dia sadar dirinya masih terlalu jauh dibandingkan dengan kebijaksanaan mendalam sang ratu. Segera Ratu menghela nafas lalu tersenyum tipis. Jika itu benar Susang, dia tidak akan pernah datang menanyakannya kepada aku. Senyum itu tampak lembut tanpa ada sedikit pun nada mengejek. Justru dari dalam tatapan matanya ada sebuah penghargaan yang mendalam. Di matanya, sikap Xiaoyan yang begitu serius terasa sangat menggemaskan. Xiaoyan terdiam mendengarnya. Dia tahu tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Dia pun segera berdiri dan bersiap meninggalkan paviliun Tianji. Namun sebelum dia sempat pergi, suara Ratu kembali terdengar. Xiaoyan, setiap langkah yang kau pilih jangan pernah disesali. Jika kau rela maka dia bukanlah bencana. Yang terpenting adalah kau percaya pada keputusanmu sendiri. Ucap Ratu. Kata-kata itu membuat tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Sejatinya dia adalah seseorang yang selalu memiliki pendirian yang kuat. Tetapi kini ketika masalah yang dihadapinya menyangkut hidup matinya seluruh dunia, dia tidak berani gegabah. Dia harus memikirkan, menimbang, dan bahkan berkali-kali menimbang ulang. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari luar paviliun. Cahaya matahari jatuh tepat ke wajahnya. Dengan sorotan cahaya itu, sorot matanya menjadi sangat tegas seakan mengisyaratkan tekad yang tidak tergoyahkan. Kalau begitu,
Biarlah api yang seharusnya padam di dunia ini menyala sekali lagi. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan. Apapun yang terjadi, dia akan membangkitkan kembali garis keturunan klan Yuanzhen. Perselisihan lama, dendam, dan kebenaran pahit tentang kehancuran dunia tanpa batas tidak akan lagi menjadi penghalang. Namun untuk melahirkan seorang anak klan Yuanzhen, dia harus menemukan seseorang yang bisa berpadu sempurna dengan avatar Yuanzhen. Selain ratu, hanya Ye Beijing yang mampu melakukannya. Semuanya seakan sudah diatur dengan begitu mulus. Dan memang Ye Beijing adalah orang yang paling cocok. Namun justru hal itu membuat hati Xiaoyan terasa berat. Ada rasa bersalah yang tidak bisa dia hilangkan. Oleh karena itu, sebelum segalanya benar-benar diputuskan, dia bertekad untuk jujur kepada Ye Beijing. Jika Ye Beijing tidak bersedia, maka dia tidak akan memaksanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.